Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama saya Yuli Novia Munte. Saya dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam. Nah, di video kali ini saya ingin mempresentasikan suatu pembahasan tentang internet, yang mana tujuan dari video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer dengan dosen yang saya, Bapak Guntur Saputra. Baik, saya akan membahas tentang internet dan juga Internet of Things. Tapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan apa sebenarnya itu internet. Nah, internet ini merupakan suatu media komunikasi terbaru yang ada di dunia saat ini. Keberadaannya telah banyak mengubah hampir dari semua segi kehidupan manusia, baik dari segi politik, ekonomi, budaya, dan juga lain sebagainya. Internet tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sejarah perkembangan teknologi yang ada di dunia ini. Hingga saat ini masih terus berkembang, baik dari segi hardware, software, maupun pengguna internetnya. Dalam satu dasawarsa terakhir ini, hampir di seluruh dunia pengguna internet ini menaik drastis, mulai dari 0,4% hingga mencapai 60 kali lipat di tahun 2008. Jadi setiap tahunnya pengguna internet yang ada di seluruh dunia ini akan terus semakin meningkat. Sementara itu, dalam konteks media komunikasi, internet ini adalah channel yang sejajar dengan televisi, radio, surat kabar, dan juga lain sebagainya. Adapun sejarah perkembangan komputer dari sisi teknologi, pada tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika itu mengadakan riset yang mana programnya ini disebut dengan ARPANET, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana cara menyambungkan sejumlah komputer dengan jaringan yang organik. Dan pada akhirnya pada tahun 1970 sejumlah komputer telah berhasil disambungkan dan dapat berkomunikasi dengan jarak yang jauh. Pada tahun 1972, Amerika Serikat telah berhasil menyempurnakan program email yang langsung menjadi populer, bahkan hingga saat ini menjadi salah satu piranti terpenting dalam internet. Dan sebenarnya sejarah perkembangan internet ini masih sangat banyak, masih sangat panjang yang mungkin tidak bisa saya sampaikan semuanya. Perkembangan teknologi itu sangat pesat dari waktu ke waktu. Dulu mungkin kita hanya bisa berimajinasi tentang kecanggihan teknologi. Tapi kini sekarang kecanggihan teknologi itu sudah bisa memudahkan segala bentuk pekerjaan kita sehari-hari. Mulai dari yang namanya mobil pintar atau smart car yang bisa berjalan sendiri ke berbagai tujuan tanpa ada pengemudi, dan juga kecanggihan teknologi-teknologi lainnya. Saya akan membahas tentang Internet of Things atau biasa disebut atau disingkat dengan IoT. Nah, apa sih sebenarnya Internet of Things itu? Internet of Things ini merupakan suatu konsep di mana suatu objek tertentu itu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa harus berinteraksi langsung antara manusia dengan manusia ataupun manusia dengan suatu komputer atau perangkat komputer. Ini berkembang pesat mulai dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromechanical system, dan juga internet. Apa saja sih sebenarnya kemampuan yang dimiliki dari IoT ini? Salah satunya menjadi remote control, dan sebenarnya masih banyak lagi. Tapi sebenarnya fungsi dari IoT ini juga diterapkan ke dalam dunia nyata yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti pengolahan pangan, elektronik, dan juga mesin ataupun teknologi lainnya yang dapat tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan yang selalu menyala aktif. Adapun cara kerja dari IoT ini yaitu dengan cara memanfaatkan pemrograman. Jadi tiap-tiap perintah argumen itu dapat menghasilkan interaksi antar
antar mesin yang tanpa harus ikut campur tangan manusia itu sendiri dan tanpa terhalang oleh jarak. Internet di sini hanyalah sebagai penghubung antara interaksi kedua mesin, lalu campur tangan manusia hanyalah sebagai pengawas dari bekerjanya atau bergeraknya suatu mesin tersebut secara langsung. Contoh dari IoT ini, misalkan penghuni rumah atau yang punya rumah pergi meninggalkan rumah, akan tetapi lupa untuk mematikan televisi, AC maupun yang lainnya. Jadi dengan adanya sistem ataupun program IoT ini, penghuni rumah atau pemilik rumah bisa mematikan televisi yang tadinya hidup, AC yang tadinya hidup dengan jarak yang jauh melalui sistem IoT ini. Smart City yang telah diterapkan oleh pemerintah, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana keadaan ataupun situasi jalan raya pada saat itu. Jadi pemerintah sangat lebih mudah mengetahui seberapa tingkat kemacetan yang ada di jalan pada saat itu. Bahwa IoT ini adalah teknologi yang sangat canggih yang bisa melakukan transfer data lewat jaringan dengan interaksi yang sangat mudah, maka masa depan pengembangannya akan sangat menjanjikan. Manusia sehari-hari bisa dapat dioptimalkan dan dapat dipermudah dengan sensor yang cerdas dan peralatan pintar yang berbasis internet ini. IoT ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang. Contohnya seperti dalam bidang pertanian, yang tujuannya agar bisa dengan cepat mengumpulkan data bagaimana situasi cuaca, kelembapan, suhu pada saat itu. Kemudian dalam bidang lingkungan, bagaimana kita bisa mengetahui dengan cepat keadaan tanah, atmosfer, udara, air, dan juga lain sebagainya. Singkatnya seperti itulah penjelasan dari Internet of Things ini, yang mana tujuannya pastinya untuk mempercepat dan lebih mempermudah segala bentuk kegiatan ataupun pekerjaan manusia. Dan adapun salah satu sistem ataupun program dari IoT yang pernah saya gunakan itu ialah GPS. Yang mana cara kerja ataupun sistem kerja GPS ini ialah misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat, akan tetapi tempat yang ingin kita tuju tadi kita belum tahu sama sekali keberadaannya. Tapi dengan adanya GPS ini kita akan bisa sampai ke tempat tujuan tadi. Dengan catatan kita harus mengikuti segala perintah dan pemberitahuan dari GPS tersebut. Jadi salah atau benarnya jalan yang kita lewati pasti akan diberitahukan oleh GPS sehingga kita bisa sampai ke tempat tujuan yang ingin kita tuju tadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.